Selamat sore Pak Yosep dan teman-teman. Semoga semuanya masih sehat selama masa pandemi ini. Nama saya Doli Nada Nazara. NIM saya 17080. Kali ini saya akan mempresentasikan konstruksi kompresor. Kompresor ya kayak begini bentuknya. Kalau sebelum-sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang pompa. Apa sih bedanya pompa sama kompresor? Jadi kalau pompa itu dia menaikkan tekanan fluida cair. Kalau kompresor dia itu menaikkan tekanan fluida gas. Nah, di dalam buku Sularso sendiri, konstruksi kompresor itu terbagi dalam 4 jenis. Kompresor torak atau bolak-balik, kompresor sekrup, ini masuk jenis rotari, terus kompresor sudu luncur masuk rotari juga, terus kompresor blower jenis Rhodes, ini masuk rotari. Jadi ketiganya ini rotari yang dijelaskan di dalam buku ini, sedangkan yang akan dijelaskan pertama nanti itu kompresor torak atau bolak-balik. Di buku ini pembahasan kompresor torak sangat detail, setiap komponennya itu dibahas satu persatu, sedangkan kompresor sekup, sudu luncur sama kompresor blower jenis Rhodes itu secara ringkas nanti pembahasannya. Agar lebih jelas, akan saya tunjukkan video tentang perbedaan kompresor torak sama rotari. Ya, jadi ini kompresor rotari. Di sini porosnya, di sini saluran keluar, di sini saluran masuk. Jadi nanti dia ada udara masuk ke sisi rongga ini, lalu diputar, lalu udara itu keluar lewat sisi keluar, sisi katup keluar. Air enters at the largest chamber. As the vanes rotate, they retract, causing the chamber to get small and compress the air. Air exits at the smallest chamber. Rotary compressors are typically free of the vibration and pulsation that. Jadi karena rotary kompresor ini cuma berputar, dia itu bebas dari getaran. Sedangkan kalau reciprocating kompresor atau kompresor torak, ini kompresor torak, dia kan gerakannya maju mundur, pasti ada getaran dong. It occurs with reciprocating compressors. Nah, ini dia. A typical reciprocating compressor consists of a housing with an internal piston connected to a crankshaft. Hampir mirip dengan motor bakar, ada toraknya, ada sirip, tapi ada juga yang nggak ada sirip, yang pakai cuma cairan pendingin. Terus ada katup masuk, ada katup keluar. Untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke slide. Nah, ini konstruksi pompa torak yang ada di buku Sularso, sama kayak yang di tadi. Cuman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dia bekerja. Pertama, posisi ini katup isap membuka, jadi udara dari luar itu masuk ke dalam. Nah, udara kok bisa masuk ke dalam? Karena toraknya ini digerakkan oleh poros ke bawah. Otomatis ruangan yang ada di dalam silinder ini tekanannya lebih kecil daripada tekanan atmosfer yang ada di luar. Alhasil ya dia masuk dong udaranya. Nah, selanjutnya proses kompresi. Nah, toraknya udah berputar nih ke sini. Nah, sekarang dia mau naik lagi. Ketika dia naik lagi, katup yang ada di sini, katup isap ini tertutup. Tadi kan kebuka, sekarang tertutup dia. Dia bisa tertutup secara otomatis karena tekanan yang ada di sini menjadi lebih tinggi gara-gara toraknya dimampatkan ke atas gitu. Tekanan yang ada dalam silinder ini menjadi tinggi, otomatis katup isap tertutup dan katup keluarnya terbuka. Nah, untuk selanjutnya udara itu dimasukkan ke proses yang selanjutnya. Kemudian, oke tadi saya udah menjelaskan yang
katup terbuka di sini ya. Jadi ini ilustrasinya, jadi udaranya keluar gitu. Nah, ini pompa yang satu tingkat. Ini ini satu tingkat juga ternyata. Jadi ini tapi yang kerja gandanya, pompa kompresor yang kerja ganda. Tapi bedanya apa sama pompa kompresor yang biasa? Bedanya di sini ada sepasang katup isap dan katup keluar. Jadi ketika posisi pertama ini dia kan ngompres ya. Berarti katup keluarnya terbuka. Udara yang dari dalam silinder ini keluar ke keluar lewat katup keluar. Sedangkan katup isapnya tertutup. Kebalikannya dengan katup yang ada di sebelah kiri ini. Katup yang di sebelah kanan karena dia itu mengalami penurunan tekanan, katup isapnya terbuka, sedangkan katup keluarnya tertutup. Nah, nanti dia balik lagi kan toraknya ke sini. Hal yang terjadi di sini tadi saya jelaskan nanti bakal terjadi di sini ya, bolak-balik itu aja sih. Nah, ini silinder dan kepala silinder. Jadi di dalam pompa tentunya ditopang oleh silinder. Silinder itu apa sih? Silinder itu yang sebelah sini nih. Nah, cuma kalau di gambar ini maaf kurang jelas ya. Kalau yang gambar atas ini kompresor kerja tunggal satu tingkat yang jenisnya pendingin udara. Jadi namanya pendinginnya pakai udara, ada sirip-siripnya di sebelah sisi luar silindernya. Sedangkan yang ini yang jenis pendingin airnya. Nah, silinder itu harus cukup kuat untuk menahan tekanan yang ada. Kalau nggak kuat ya nanti di saat proses kompresi dia pecah silindernya. Biasanya dipakai besi cor sebagai bahan silinder. Nah, selanjutnya ketika kita melihat lebih detail ke bagian torak, di kepala torak ini ternyata ada ring-ringnya. Yang atas namanya top compression ring, yang tengah-tengah ini namanya second compression ring, yang ketiga yang paling bawah itu namanya oil control ring. Nah, ini pompa torak yang menggunakan minyak ketika bekerja. Sedangkan yang sebelah kanan ini dia pompa torak yang nggak pakai minyak, tapi pakai karbon untuk bisa melumasi dirinya sendiri. Cincin torak yang ada di sini tuh berfungsi untuk mencegah kebocoran antara permukaan torak dan silinder. Jadi itu gunanya cincin torak. Terus jumlah cincin torak bervariasi tergantung pada perbedaan tekanan antara sisi atas dan sisi bawah torak. Beda tekanan di antara sisi atas dengan sisi bawah torak itu menentukan berapa jumlah cincin yang ada di sini. Biasanya pemakaian 2-4 buah cincin dapat dipandang cukup untuk kompresor dengan tekanan kurang dari 0,98 MPa. Kalau kompresor yang bebas minyak ini umumnya dipakai untuk mendapatkan udara tekan yang bersih, tidak tercampur dengan minyak. Jadi tujuannya supaya nggak tercampur dengan minyak nanti udara keluarannya. Dalam hal ini permukaan dalam silinder tidak diberi pelumas minyak. Sebagai gantinya dipakai karbon atau teflon yang bersifat melumasi sendiri sebagai bahan untuk cincin torak dan cincin pengikut. Pada sebelah dalam sini, cincin penegang yang menekan cincin torak pada permukaan dalam silinder. Cincin penegang menekan cincin torak. Cincin penegang dalam sini ya. Jadi lebih dalam lagi ini ada namanya cincin penegang nih ya. Dia itu menekan cincin torak pada permukaan dalam silinder.
Selanjutnya katup. Katup itu digunakan pada kompresor. Dia bisa membuka dan menutup sendiri ya. Jadi katup yang ini nih, tadi saya udah jelaskan, dia bisa membuka dan menutup sendiri. Terus katup yang bagian keluar, katup bagian keluar ini, dia itu kerjanya lebih berat karena harus melalukan udara dengan temperatur tinggi dan sering macet karena karbit yang terbentuk dari minyak yang terbawa oleh aliran udara. Wajar ya tekanannya tinggi, namanya dia dekompresi, tekanannya tinggi kan. Nah, terus di sini kan tadi saya bilang ada pelumasnya ya. Jadi ya kadang-kadang udara yang masuk ke sini terus dikeluarin ke sini, pas dikeluarnya tentu kecampur sama pelumas gitu kan. Nah, makanya di sini sering macet gitu kan, karena udah udara campur pelumas. Kalau yang sebelah kiri katup isap itu kan nggak kecampur sama minyak ya. Kalau dari luar kan nggak kecampur sama minyak. Intinya katup ini dia akan membuka menutup berdasarkan perbedaan tekanan. Kalau tekanan antara sebelah dalam dan sebelah luar katup menjadi lebih besar daripada gaya yang ditimbulkan oleh pegas katup. Jadi katup ini ada pegasnya ya. Nah, pegas katup nih. Maka pelat katup akan terangkat dan udara akan mengalir melalui lubang-lubang laluan pada dudukan katup dan sangkar katup ke dalam silinder. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan video tentang katup ini. Nah, ini toraknya. Yang ini itu katupnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada udara masuk, ada udara keluar melalui katup kan. The plate valve from CPI is specifically designed to overcome these issues while at the same time still exhibit the Ini katupnya. Sementara ini yang di atas, sisi atas sama sisi bawahnya namanya dudukan katup kalau di buku Sularso. And is proven to provide more metal valve discs resistant to debris found hand will nick in order to mitigate the constant high-speed impact. A second non-sealing dampening disc is heat-treated is used. Nah, di bagian sini itu ada namanya peredam. Jadi kan dia naik turun tuh supaya nggak terlalu, pokoknya kalau ada getaran di sini nggak boleh lah. Jadi dia dikasih peredam di sini. Tipis peredamnya, lebih kecil daripada katupnya. Oke, lanjut ke poros sengkol. Di poros sengkol tujuannya itu, jadi di sini nih porosnya nih, mana tuh poros? Ini dia porosnya. Di sini poros. Dia fungsinya untuk mengubah gerak putar menjadi gerak bolak-balik. Poros sengkol ditumpu oleh bantalan utama. Terus pada ujung poros sengkol terdapat kopling untuk meneruskan daya dari penggerak mula. Selanjutnya kotak engkol. Kotak engkol itu ada di sini. Dia itu di sisi luarnya poros engkol. Nah, kotak engkol ini menopang bantalan utama poros engkol dengan kokoh. Bantalan utama sendiri harus menahan gaya inersia dari massa yang bergerak bolak-balik serta gaya pada torak. Jadi maksudnya di sini kan bergerak ya porosnya. Dan di sini karena ada gerakan-gerakan itu pasti ada gaya inersia atau gaya kelembaman. Nah, bantalan utama yang di sini harus kuat dengan menghadapi gaya inersia itu. Kalau nggak kuat ya pecah nanti dia. Kotak, makanya di sini dia bilang
Makanya di sini disebutkan oleh karena itu kotak engkol harus mempunyai kekakuan yang tinggi dan deformasi yang sekecil mungkin. Deformasi yang sekecil mungkin maksudnya tidak boleh berubah bentuk sedikit pun gitu. Terus konstruksi harus kokoh, tertutup penuh, dan terbuat dari besi cor. Nah, di dalam kompresor pompa torak ada namanya komponen alat pengatur kapasitas. Di dalam bahasa Inggris itu, di buku-buku bahasa Inggris disebutnya unloader. Unloader ini tujuannya untuk mengatur laju volume udara yang dihasilkan oleh kompresor supaya bisa sesuai dengan jumlah udara yang diperlukan. Jadi, misalnya kompresor dibiarin berjalan, sedangkan udara yang dihasilkan tidak dipakai, maka tekanannya akan naik. Tekanan yang ada di kompresor ini akan naik melebihi batas yang berbahaya. Jadi supaya tekanannya nggak naik di saat dia lagi nggak dipakai tuh, harus dipakai unloader. Artinya pembebas beban. Kalau di sini unloadernya ada di posisi ini. Ya, di sini saya punya ilustrasi unloader, salah satu jenis unloader. Nah, ini tekanannya masih aman nih. Nah, udah kebanyakan tekanan, nah dia mengeluarkan udara. Nah, supaya nggak terlalu tinggi tekanan yang ada di sini. Karena kan kalau tekanan di sini tinggi kan nggak mungkin pompanya kita mati hidup gitu kan. Jadi ya mau nggak mau di saat pompanya masih hidup tapi nggak dipakai ya udara dikeluarin maksudnya gitu kan. Itu fungsinya unloader. Oke, kembali ke slide. Untuk cara kerjanya sendiri, jika kompresor bekerja maka udara akan mengisi tangki udara, sehingga tekanannya akan naik sedikit demi sedikit. Tekanan ini disalurkan ke bagian bawah katup pilot dari pembebas beban. Jika tekanan di dalam tangki udara masih rendah, jadi tekanan di dalam tangki udara ini masih rendah, maka katup akan tetap tertutup. Karena pegas atas dari katup pilot dapat mengatasi tekanan tersebut. Jadi katup yang ada tadi di unloader tadi yang di video saya tunjukkan, dia masih tertutup. Kalau tekanan yang di sininya itu masih rendah. Namun jika tekanan di dalam tangki udara naik sehingga dapat mengatasi gaya pegas tadi, maka katup isap akan didorong sampai terbuka. Nah, kalau di tangki udara ini tekanannya udah tinggi, maka katup isap yang tadi di video itu akan terbuka. Udara tekan akan mengalir melalui mesin pipa pembebas beban dan menekan torak pembebas beban pada tutup silinder ke bawah. Maka tutup isap akan terbuka dan operasi tanpa beban mulai. Selama kompresor bekerja tanpa beban, tekanan di dalam tangki udara akan menurun terus karena udara dipakai, sedangkan penambahan udara dari kompresor tidak ada. Jika tekanan turun melebihi batas, maka gaya pegas dari katup pilot akan mengalahkan gaya dan tekanan tangki udara, maka katup pilot akan jatuh. Ya, tadi kebalikannya. Jadi kalau tekanannya ini rendah, ya pilot, maka di sini ya katup pilotnya akan tertutup lagi. Laluan udara tertutup dan tekanan dalam pipa. Oke, cukup ya penjelasannya. Nah, tadi yang saya jelaskan itu ini untuk unloader yang katup isap, sistem katup isap. Sedangkan yang ini unloader yang otomatis. Kalau yang unloader otomatis ini dia digunakan pada kompresor-kompresor yang relatif kecil, kurang dari 7,5 kW. Terus dipakai tombol tekanan pressure switch yang dipasang di tangki udara. Nanti ada pressure switch yang ada di tangki udara ini.
Terus motor penggerak akan dihentikan oleh tombol tekanan ini secara otomatis bila tekanan udara di dalam tangki udara melebihi batas tertentu. Sebaliknya, jika tekanan di dalam tangki udara turun sampai di bawah batas minimal yang ditetapkan, maka tombol akan tertutup dan motor akan hidup kembali. Ya, berarti yang ini dia mati hidupin motor gitu ya. Nah, pakai otomatis. Kan kalian sering lihat juga kan, dia kayak pompa-pompa yang ada di bengkel itu dia mati sendiri gitu ya, kayak gini otomatis dia gitu. Terus pelumasan. Bagian-bagian kompresor torak memerlukan pelumasan bagian yang sering meluncur, seperti silinder, torak, kepala silang, metal-metal, bantalan penggerak, dan bantalan utama. Tujuan pelumasan adalah untuk mencegah kausan, terus mendapatkan cincin torak dan packing, jadi supaya nggak ada udara yang menyelinap gitu ya. Terus mendinginkan bagian-bagian yang saling bergesek dan mencegah perkaratan. Nah, yang di sebelah kiri ini gambar dengan cara pelumasan percik. Jadi nanti di sini dia akan memercikan ke atas ini, sedangkan ini pelumasan paksa. Kalau pelumasan percik ini dia menggunakan tuas pemercik minyak yang dipasang pada ujung besar batang penggerak. Nah, bisa dilihat kan di sini tuas pemercik minyaknya di sini. Nah, tuas ini akan menyeret permukaan minyak di dasar kotak engkol sehingga minyak akan terpercik ke silinder dan bagian lain di dalam kotak engkol. Nah, makanya tadi saya bilang dia akan memercikan minyak ke dalam kotak engkol ini sama ke dalam silinder ini gitu. Tadi saya bilang ke atas, tapi ternyata di bagian kotak engkolnya juga dipercik. Terus kalau yang satunya lagi metode pelumasan paksa menggunakan pompa roda gigi. Nah, kalau yang ini kalau namanya paksa ya dia pakai roda gigi di sini untuk melumasnya. Nah, selain komponen-komponen yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada namanya komponen-komponen pembantu. Jadi ini pelengkap aja. Kayak saringan udara. Tapi sih kalau nggak ada saringan udara repot juga sih. Kalau udara masuk nggak disaring, nanti mencemari itu silinder kan. Kalau dalam buku Soeharto ini tugasnya, jika udara yang diisap kompresor mengandung banyak debu, maka silinder dan cincin torak akan cepat aus, bahkan dapat terbakar. Nah, dampaknya ke silinder dan cincin toh. Selanjutnya, karena itu kompresor harus dilengkapi dengan saringan udara yang dipasang pada sisi sapnya. Terus kartu pengaman. Kartu pengaman harus dipasang pada pipa keluar pada setiap tingkat kompresor. Kartu ini harus membuka dan membuang udara keluar jika tekanan lebih 1,2 kali kol maksimum dari kompresor. Terus tangki udara. Tangki udara digunakan untuk menyimpan udara tekan agar apabila ada kebutuhan udara tekan yang berubah jumlahnya dapat dilayani dengan lancar. Nah, jadi kalau ada perubahan kan kita nggak terus-terusan pakai kompresor ya, jadi berubah-ubah kan. Nah, untuk sementara udara yang masuk itu disimpannya di tangki udara ini. Tuh. Terus pada kompresor torak udara dikeluarkan secara fluktuasi, maka tangki udara akan memperarus aliran. Jadi dia itu kalau nggak ada tangki udara nanti kompresornya itu alirannya nggak halus gitu maksudnya. Terus alat menunjuk tekanan, alat menunjuk temperatur dan relay thermal, terus relay aliran air. Oke, sekarang kita masuk ke kompresor skrup. Oke, ini kompresor skrup.
Jadi udara masuk, Connected to the suction nozzle via ports. As the chambers enlarge, lalu dia dialirkan ke sini. flowing in through the nozzle. Oke, itu sekilas tentang kompresor skrup. Nah, ini dia kalau digambarkan di buku Sularso, kompresor skrup. Kompresor skrup mempunyai sepasang rotor berbentuk skrup. Yang satu mempunyai alur yang permukaannya cembung dan yang satu permukaannya cekung. Terus pasangan rotor ini berputar dalam arah saling berlawanan, seperti sepasang roda gigi. Rotor dikurung dalam sebuah rumah. Apabila rotor berputar, maka ruang yang terbentuk antara bagian cekung dari rotor dan dinding rumah akan bergerak ke arah aksial sehingga udara akan dimampatkan. Kompresor yang jenis skrup ini akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat. Untuk tekanan antara 7 sampai 8,5 kgf per cm persegi, kompresor skrup cenderung untuk lebih baik dipakai daripada kompresor torak. Nah, ada dua jenis kompresor skrup. Seperti pada halnya torak tadi kan ada yang pakai pelumas atau sama yang nggak pakai pelumas ya di bagian silindernya. Sama juga kompresor skrup ada yang jenis injeksi minyak, ada yang nggak pakai minyak. Tapi saya di sini akan menjelaskan yang injeksi minyak saja. Pada kompresor ini minyak dalam jumlah yang cukup besar diinjeksikan ke dalam pasangan alur rotor yang sedang saling berkait pada proses kompresi. Tujuannya untuk mendinginkan udara yang sedang mengalami kompresi agar proses kompresinya berjalan secara isotermal. Jadi namanya udara ditekan, tekanannya bertambah, biasanya suhunya bertambah. Nah, peran minyak di sini gitu untuk nurunin suhu. Terus yang kedua, untuk merapatkan celah antara alur rotor yang terkait dengan dinding rumah sehingga kebocoran dapat dikurangi. Yang ketiga, untuk menggerakkan rotor beralur cekung oleh rotor beralur cembung dengan memberikan pelumasan yang cukup. Nah, ini alur kerjanya. Jadi pertama udara masuk, habis itu dia melalui saringan, dia dimampatkan di sini. Nah, kemudian udara yang dikompreskan, kemudian setelah dimampatkan dilarikan bersama minyak injeksi ke dalam pemisah minyak yang berfungsi pula sebagai penampung minyak. Di sini posisinya. Jadi nanti dialirkan ke sini tempat penampung minyak ini. Terus udara itu terus minyak di dalam penampung selanjutnya didinginkan oleh minyak. Jadi minyaknya itu ke sini, didinginkan dia oleh pendingin minyak. Habis itu diinjeksikan kembali. Diinjeksikan kembali ke dalam kompresor oleh pompa roda gigi. Pompa roda giginya sebelah sini. Jadi nanti dia kesiniin oleh pompa roda gigi yang ada di sini. Sedangkan udaranya masuk ke udara tekan ya. Nah, sebelum masuk ke tempatnya itu dia diatur dulu tekanan udaranya. Nah, selanjutnya saya akan membahas konstruksi kompresor sudu luncur. Nah, yang tadi di video itu rotari yang kan ada kompresor rotari yang video pertama yang saya sampaikan. Nah, itu adalah kompresor rotari jenis sudu luncur yang tadi di video. Nah, ini dia. Ini udah jelas ya, nggak usah dijelasin lagi. Tadi kan udah jelasin. Terus kompresor sudu luncur sangat ringkas dan ringan serta cocok untuk dihubungkan langsung dengan motor bakar torak. Kompresor ini umumnya digunakan sebagai kompresor portable. Selanjutnya ada kompresor jenis Lutz. Kompresor ini sumbu gigi. Jadi giginya ini poros ini sama ini selalu tegak lurus gitu. Nah, sumbu gigi dari rotor yang satu selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu gigi rotor yang satunya lagi gitu. 90 derajat maksudnya ini. Terus hal ini memungkinkan blower bekerja tanpa pelumasan dalam sehingga gas yang dihasilkan menjadi bebas minyak. Jadi awalnya dia masuk udara, habis itu ke sini, habis itu keluar. Ketika di sini tekanan, suhu dan volume beda sama yang di sini. Jadi yang di sini lebih tinggi tekanan, suhu dan volumenya gitu.
Blower jenis ini mempunyai performasi yang terletak antara blower sentrifugal dan kompresor. Lalu, blower root juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu tidak dapat menimbulkan surging, putaran mudah divariasikan, kapasitas mudah diatur dengan jalan pinat dan bebas minyak. Blower ini baik dipakai pada sumber penyedia udara tekan untuk pengangkutan serbuk dan partikel halus pada jarak pendek. Oh, jadi ini untuk sebagai sumber penyedia udara tekan untuk pengangkutan serbuk dan partikel halus pada jarak pendek gitu. Jadi bukan udara biasa ya. Ada semacam serbuk dan partikel halus. Terus blower jenis root ini menghasilkan aliran yang berpulsasi sehingga sering menimbulkan bunyi. Maka biasanya diperlukan peredam bunyi sebagai salah satu peralatan pembantu. Oh ya, maaf tadi maksudnya yang di sini tekanan sama suhunya beda sama yang di sini ya. Yang di sini lebih tinggi daripada di sini. Tapi kalau volumenya ya tetap ya segini-gini aja volumenya. Kalau volumenya berubah ya berarti jadi deformasi dong. Antara ini atau enggak yang bagian sini. Nah, tadi kan katanya blower itu berisik, makanya ada peralatan membantunya. Yang pertama peredam bunyi. Peredam bunyi dipasang pada sisi isap dan sisi keluar untuk mengurangi kebisingan yang timbul di tempat-tempat tersebut. Berbagai peredam bunyi yang dikenal saat ini digolongkan atas jenis rongga, jenis resonansi, dan jenis penyerap bunyi. Yang kedua, pendingin akhir. Dipergunakan untuk menghilangkan kelembaban dan kandungan minyak yang terdapat dalam udara tekan. Sudah ada lagi yang namanya pengering. Tapi saya tidak mencenderung ke sini. Nah, terus di dalam blower juga ada juga namanya menara pendingin. Jika kompresor dengan pendingin air memerlukan aliran air bertempat rendah secara terus-menerus, jika air ini tidak dapat diperoleh secara alamiah, maka air perlu disirkulasikan melalui menara pendingin untuk membuang panasnya. Ini menara pendingin, jadi pompanya di sini, kompresor. Nah, jadi nanti dia kan udaranya ke sini kan, dia kayak hujan gitu. Jadi dingin lah dia, habis itu balik lagi gitu. Gitu aja. Oke, penjelasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya menonton presentasi saya sampai akhir. Semoga semuanya masih sehat selalu di tengah pandemi ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.